Hai semuanya, kembali lagi di channel Tanda Tanya. BTS mungkin adalah grup terbesar di K-pop saat ini. Dengan jutaan album terjual, grup ini memadati stadion secara global dengan tur konser mereka di seluruh dunia. Meskipun mereka berada di puncak mereka sekarang, mereka memiliki beberapa skandal dalam perjalanan karir mereka. Maka dari itu kali ini kita akan melihat 5 skandal-skandal terburuk yang pernah terjadi pada BTS menurut channel Tanda Tanya. Sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya guys, agar channel ini bisa membuat video-video seperti ini lagi. Pada tahun 2014, Jin terperangkap dalam kontroversi setelah kondom ditemukan di kamar asramanya. Pada blog BTS, Jin mengambil potret dirinya sedang makan yang telah dimasaknya. Di sudut ruangan, netizen melihat apa yang mereka pikir sebagai kotak kondom, dan spekulasi mulai mengalir dengan heboh. Ketika rumor yang berbeda mulai menyebar, Big Hit Entertainment maju dan mengklarifikasi bahwa kotak itu memang kotak kondom, dan Jin telah menerimanya sebagai hadiah dari fans. Meskipun netizen menerima kontroversi itu secara negatif pada awalnya, opini publik tentang masalah ini perlahan berubah. Sekarang sebagian besar netizen tidak menganggapnya sebagai masalah besar lagi. Sekelompok kecil fans EXO dan fans BTS memiliki sedikit peperangan di antara mereka. Beberapa EXO-L percaya bahwa BTS menyelin konsep dan gaya EXO, sementara ARMY berpendapat bahwa ini adalah konsep umum yang banyak disatukan oleh para idol. Ketegangan bertambah parah pada tahun 2015 ketika Jungkook pernah menggunakan istilah Let's Love dengan BTS. Fraksi kecil EXO-L merasa bahwa itu adalah penghinaan karena frasa tersebut telah menjadi semacam moto untuk EXO. Foto Jungkook yang dipasang di atas karangan bunga pemakaman mulai menyebar di antara EXO-L yang merasa dihina. Banyak ARMY yang merasa bahwa gambar itu terlalu parah dan peperangan antara anggota fans klub itu tumbuh. Tetapi ketika fans menyadari bahwa EXO dan BTS benar-benar dekat, pertikaian tampaknya telah mereda. Kembali pada tahun 2015, seorang pengguna Twitter dengan username We've Been Here mengklaim bahwa RM menjiplak lirik dari dirinya sendiri dan pengguna lain oleh username Radio Ordinary. Lirik yang dimaksud digunakan dalam sebuah kalimat di track pertama, yaitu berjudul You. Sebagai tanggapan, RM memiliki tuduhan, dia dengan tulus meminta maaf atas kesalahannya dan menjelaskan bahwa banyak dari liriknya berasal dari buku, film, wawancara, dan surat. Dia membuat kesalahan dengan tidak mengkonfirmasi sumber dari kutipan asli yang mengarah pada dugaan plagiarisme. Pengguna We've Been Here sejak itu telah memaafkan RM dan juga telah mengirim permintaan maaf resmi kepada RM karena menyebabkan masalah yang tidak penting. Kembali pada tahun 2017, CEO dari perusahaan kontraktor B dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena memeras Big Hit Entertainment. Big Hit telah mengkontrak perusahaan untuk proyek pemasaran 2 tahun sebelumnya, dan perusahaan tersebut jatuh pada masa-masa sulit. Karena kesulitan keuangannya, CEO B secara anonim mengancam Big Hit Entertainment, mengklaim bahwa ia akan mengungkapkan taktik pemasaran ilegal yang digunakan untuk mempromosikan artis Big Hit Entertainment. CEO B akhirnya ditemukan dan didakwa memeras. Namun rumor mulai menyebar dengan netizen menyatakan bahwa jika Big Hit Entertainment tidak bersalah atas praktik pemasaran ilegal. Karena rumor semakin tidak terkendali dan mungkin menodai reputasi BTS, perwakilan dari Big Hit Entertainment merilis pernyataan resmi mengklarifikasi semua rumor. Tampaknya seorang karyawan telah mencoba untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Begitu karyawan menyadari bahwa itu bukan masalah yang bisa mereka tangani secara pribadi, agensi diberitahu dan pemerasan segera dilaporkan ke polisi. Ketika BTS berada di Amerika Serikat untuk tur konser The Red Ballet pada tahun 2015, ancaman dibuat terhadap nyawa RM.
Banyak yang berspekulasi bahwa ancaman itu disebabkan oleh wawancara kontroversial yang dilakukan kelompok itu di Australia, di mana RM telah menyatakan, "Ketika saya pertama kali melihat V dan J-Hope, saya tidak bisa melihatnya karena terlalu hitam." Banyak orang berpikir bahwa komentar itu rasis dan RM menerima banyak kritik atas komentarnya. Karena ancaman itu, semua acara di New York dibatalkan. Kemudian pada tahun 2017, anggota Jimin secara khusus ditargetkan dengan ancaman kematian. Seorang pengguna Twitter mengklaim bahwa mereka memiliki 2 kaki tangan dan mereka akan membunuh Jimin ketika BTS berhenti di Anaheim, CA untuk tur The Wings. Polisi diberitahu dan keamanan waspada hari itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye!